Halo semua, selamat datang di channel ini. Dari 100 perguruan tinggi non-vokasi yang masuk dalam klasterisasi Kemenristekdikti di tahun 2019, ada beberapa universitas swasta berkualitas yang mampu bersaing di klaster 2 dan 3. Berikut adalah 5 perguruan tinggi terbaik di tahun ajaran 2019-2020 versi Ristekdikti. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share biar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Yang kelima, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta atau UAJY adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta. Di mana ini di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Dan Universitas Atmajaya Yogyakarta lahir pada tanggal 27 September 1965 dengan tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi lokal serta berorientasi global. Sejak 31 Agustus 1973, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta dan berdiri sendiri sebagai Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nama Atmajaya diambil dari bahasa Sanskerta. Atma berarti jiwa, Jaya berarti unggul, sehingga Atmajaya berarti jiwa yang unggul. Cita-cita UAJY sejak semula adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan keunggulan pada bidang akademik dan pendidikan nilai-nilai moral yang tinggi. Saat ini UAJY memiliki 6 fakultas dengan 11 program studi S1 dan 5 program S2 termasuk 4 program studi S1 kelas internasional dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 11.307 orang serta didukung 8 guru besar, 82 doktor, 226 master sebagai pengajar tetap. Dan di samping itu UAJY juga didukung oleh dosen luar biasa dari para ahli maupun praktisi menurut bidangnya. Dari dalam maupun luar negeri, semua program studi S1 dan S2 telah terakreditasi BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk berkuliah di sini?
Yang keempat, Universitas Katolik Parahyangan. Berikutnya adalah Universitas Katolik Parahyangan Bandung di posisi keempat. Kampus yang dikenal unggul lewat prodi hukum, kedokteran, dan komunikasi ini ada di peringkat ke-26 nasional. Dengan selesainya Perang Kemerdekaan pada akhir 1949, maka pada tahun 1950 dimulai upaya pembangunan bangsa Indonesia. Pada waktu itu tampak adanya suatu kekurangan besar, yaitu tidak cukup tersedia ahli-ahli yang berpendidikan tinggi untuk membangun Indonesia. Sarjana hukum saja hanya ada sekitar 200 orang, padahal penduduk Indonesia sudah lebih dari 90 juta orang. Melihat keadaan demikian, pimpinan Gereja Katolik di Indonesia merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Para uskup sepakat untuk mendirikan sebuah universitas Katolik di Indonesia. Tapi pada waktu itu tidak segera disusul dengan tindakan konkret karena mendirikan universitas jelas tidak mudah. (1955), tepatnya 17 Januari, merupakan tonggak awal berdirinya sebuah perguruan tinggi yang sekarang dikenal dengan nama Universitas Katolik Parahyangan. Pada hari itu didirikan Akademi Perniagaan oleh Keuskupan Bandung. Lalu bulan Agustus 1955, Akademi Perniagaan tersebut ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Sosioekonomi Parahyangan, yang sekarang menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. 1961, kembali didirikan sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Sosial Politik. Dengan demikian, maka Perguruan Tinggi Katolik Parahyangan mempunyai 4 fakultas, yaitu Ekonomi, Hukum, Teknik, dan juga Sospol. Saat ini Universitas Katolik Parahyangan telah memiliki 1 program Diploma 3, 16 program Sarjana, 10 program Magister, dan 4 program Doktoral. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk kuliah di sini? Yang ketiga, Universitas Bina Nusantara. Bina Nusantara menempati peringkat ketiga kampus swasta terbaik di Indonesia, dilihat dari peringkat nasionalnya. Kampus yang berlokasi di Jakarta Barat ini berada di urutan ke-20. Perjalanan Universitas Bina Nusantara dimulai pada 21 Oktober 1974. Berasal dari kursus jangka pendek bernama Modern Computer Course, yang kemudian berkembang karena fondasinya yang kuat dan visi yang komprehensif. Karena permintaan tinggi dan perkembangan yang cepat, pada 1 Juli 1981, kursus komputer modern telah berkembang menjadi Akademi Teknik Komputer atau ATK, atau Akademi Teknik Komputer dengan Manajemen Informatika, atau Manajemen Informatika sebagai jurusan pertama. ATK yang diperoleh didaftarkan pada 13 Juli 1984 dan setahun setelah itu, tepatnya tanggal 1 Juli 1985, lembaga tersebut berubah menjadi AMIK Jakarta. Pada 21 September 1985, AMIK Jakarta mengubah namanya menjadi AMIK Bina Nusantara. Pada 7 September 2011, UBINUS melakukan perubahan struktural lain dalam organisasi. Beberapa perubahan antara lain: Fakultas Ekonomi dan Bisnis diubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Fakultas Bahasa dan Budaya digabung menjadi Fakultas Humaniora. Fakultas Sains dan Teknologi diubah menjadi Fakultas Teknik atau Fakultas Teknik. Jurusan Teknik Informatika diubah menjadi Sekolah Ilmu Komputer. Jurusan Sistem Informasi diubah menjadi Sekolah Sistem Informasi. Jurusan Manajemen diubah menjadi Sekolah Manajemen Bisnis. Fakultas Komunikasi dan Multimedia diubah menjadi School of Design. Jurusan Sistem Komputer yang sebelumnya terdaftar di Fakultas Ilmu Komputer, sekarang terdaftar di Fakultas Sains dan Teknologi.
Jurusan Matematika dan Statistik yang sebelumnya terdaftar di Fakultas Sains dan Teknologi, sekarang terdaftar di School of Information System. Jurusan Akuntansi diubah menjadi Sekolah Akuntansi dan Keuangan. Dan program Magister Sistem Informasi dan Teknik Informatika sekarang berada di bawah koordinasi program Pascasarjana BINUS yang juga mengawasi doktor penelitian dalam manajemen. Yang kedua, Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia yang berada di Yogyakarta menjadi perguruan tinggi swasta terbaik kedua di Indonesia. Kampus ini berada di urutan ke-17 nasional. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi nasional pertama yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa. Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 1945 Masehi. Dengan nama Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta. STI adalah cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik pemerintah kolonial Belanda. STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi. 1945, tepatnya 8 Juli 1945, Sekolah Tinggi Islam atau STI resmi didirikan di Jakarta. 1946, tepatnya 10 April 1946, Sekolah Tinggi Islam resmi dibuka di Yogyakarta. 1947, tepatnya 14 Desember 1947, Panitia Perbaikan STI menetapkan STI menjadi Universitas Islam Indonesia berkedudukan di Yogyakarta dengan fakultas perintis diantaranya Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Sampai dengan tahun 2002, UII telah memiliki 8 fakultas yang terdiri atas Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Psikologi, kemudian menjadi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Dan yang pertama, Universitas Telkom. Peringkat pertama diisi oleh Universitas Telkom Bandung. Secara peringkat nasional, kampus yang berlokasi di Bandung ini berada di urutan ke-14 nasional. Tahun 1990, STT Telkom dan MBA Bandung didirikan. Tahun 1997, MBA Telkom berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Telkom atau STMB Telkom. 2007, Politeknik Bandung didirikan. Dan 2008, STT Telkom berubah menjadi Institut Teknologi Telkom. Dan akhirnya di 2013, menggabungkan 4 institusi menjadi Telkom University. Universitas yang mempunyai 800 dosen dengan 28.000 lebih mahasiswa ini memiliki 7 fakultas antara lain Teknik Elektro, Rekayasa Industri, Informatika, Ekonomi dan Bisnis, Komunikasi dan Bisnis,
industri kreatif dan ilmu terapan yang terbagi menjadi 34 program studi. Universitas yang dipimpin oleh Profesor Dr. Adi Wijaya ini memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Ini ditunjukkan dengan raihan akreditasi A atau unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), serta akreditasi internasional untuk beberapa prodi. Sejalan dengan ini, Kemenristek-Dikti menobatkan Telkom University sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Nah, itulah tadi 5 kampus swasta terbaik yang ada di Indonesia tahun 2020 versi Ristek-Dikti. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa menjadi referensi kampus mana yang mungkin akan menjadi tujuan kalian untuk berkuliah nantinya. Oke baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.